Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with Ma'am Atin. How are you today, students? I hope all of you are fine. Yeah. Okay. What are we going to learn today? It is the material for class 8 semester 2. Baik. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang recount text, ya. Recount text adalah teks yang bertujuan, the purpose-nya adalah to tell past events or experiences, ya. Jadi menceritakan peristiwa yang sudah terjadi atau bisa juga berupa pengalaman, ya. Baik, sekarang pertemuan hari ini kita akan membahas tentang poin yang lain dari recount text, yaitu adalah simple past tense. Baik, sekarang kalian lihat ada sebuah gambar ilustrasi, yaitu ada sebuah rumah dengan sebuah pintu, ya. Nah, kalau diibaratkan, maka recount text itu adalah sebuah rumah dan simple past tense adalah pintu. Nah, kita bisa bayangkan kita tidak bisa masuk ke dalam sebuah rumah jika pintunya tidak ada. Betul tidak? Kalau misalnya kalian menjawab bisa, bisa lewat jendela, itu berarti tidak sopan, ya. Nah, jadi kalau diibaratkan hubungan antara recount text dengan simple past tense adalah seperti sebuah rumah dengan pintu. Kita tidak akan bisa memasuki rumah jika tidak ada pintunya, ya. Nah, jadi menurut kalian pentingkah mempelajari dan menguasai simple past tense? Iya, betul. Sangat penting, ya. Kita harus bisa mempelajari, menguasai dan memahami simple past tense. Mengapa? Supaya nanti kita bisa memahami atau menulis sebuah recount text. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, dalam kesempatan ini Mem akan mencoba membahas tentang simple past tense dari time dulu, ya. Biasanya keterangan waktu yang digunakan untuk simple past tense itu salah satunya, ya, diantaranya adalah just now. Just now itu artinya just now artinya adalah baru saja, ya. Yesterday, kemarin. 1 hour ago, 1 jam yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Perhatikan oleh kalian di sini ada kata-kata ago, ya. Nih, maaf, ulangi lagi. Ada kata-kata ago di sini. Nih, ini juga sama, 2 days ago. Jadi kalian boleh menggantikan kata yang lain selain ago. For example, misalnya 2 tahun lalu, 2 years ago. Nah, begitu, ya. Jadi yang diganti adalah kata yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada kata last year, tahun lalu. Kemudian ada last week, minggu yang lalu. Nah, berbeda dengan ago yang ada di belakang, maka untuk last year atau last week, maka kalian menyimpannya di depan. Jadi boleh ditukar dengan yang lain. Misalnya month, bulan lalu, last month. Begitu, ya. Ini adalah untuk time. Baik, kita lanjutkan ke mengenal kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggrisnya adalah verbs. Ada 2 kata kerja yang ada dalam simple past tense, yaitu regular verbs, ya. Regular verbs artinya kata kerja yang beraturan. Memperlihatkan contohnya di sini. Verb 1, verb 2, verb 3. Ya, verb satunya adalah play. Play, played, played.
listen, listened, listened, study, studied, studied, cook, cooked, cooked, work, worked, worked. Nah, mengapa disebut regular verbs? Beraturan karena kalau kita perhatikan maka ada pola yang beraturan di sini, ya, yaitu apa ini ada akhirannya di ed. Oke, ini juga sama ed, ini juga sama ed, ini juga sama ya, semuanya sama. Sebetulnya ada dua ya, ada yang ed dan di. Nah ini memang tidak cantumkan yang di, silakan kalian searching ya. Nah cara membacanya ada yang belakangnya tuh id, ada yang belakangnya et gitu ya. Contohnya kalau play, played, played. Nah, ada de di belakangnya de. Kalau listen, listened, listened. Jadi bukan listened ya, itu salah, tapi listened. Baik, kita lanjutkan ke verb kedua adalah irregular verbs. Irregular artinya tidak beraturan. Kita lihat tampilannya. Baik, ini ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Nih, ada go, went, gone, do, did, done, write, wrote, written, sit, sat, sat, sing, sang, sang. Nah, kalian perhatikan kan ya bahwa verb 2 dan verb ketiganya itu adalah tidak ada pola yang sama dengan regular verb. Lihat nih ya, tidak ada ed atau ya di gitu ya. Nah makanya memang sangat menyarankan untuk irregular verb kalian harus hafal ya, dihafalkan, nanti insya Allah mempandu untuk cara bacanya. Nah bagaimana dengan arti ya, bagaimana dengan arti dari verb 2 di sini ya, baik verb 1, verb 2, verb 3 itu artinya sama ya nak. Yang membedakan apa? Betul, yang membedakan adalah waktunya. Jadi kalau misalnya play adalah bermain, oke, maka played itu artinya sudah bermain. Go, pergi, maka went, sudah pergi. Write, menulis, wrote, sudah menulis, begitu ya. Makanya untuk verb kedua itu akan sering digunakan dalam simple past tense. Baik, go to another slide. Nah, sekarang kita akan mengenal to be atau be dalam simple past tense. Nah, anak-anak perlu kalian ingat-ingat ya, be atau to be itu kita gunakan ketika dalam kalimat tidak ada kata kerja ya. Baik, sekarang kita perlihatkan. Ada to be simple present yang sudah kalian ketahui sebelumnya ya, yaitu ada am, are, is. Nah, untuk simple past tense itu hanya dua to be-nya. Apa to be-nya? Ada hanya was dengan were. Ya, was dengan were saja. Nah, kalian nanti hafalkan. Kalau was itu untuk I was, she was, he was, it was. Kalau you were, they were, we were. Ya. Nah, apa sih bedanya? Gimana penggunaan am dengan was misalnya? Baik, kita lihat contoh berikut ini. Oke, pay attention. Nah, ini ada gambar seorang anak laki-laki ya. Nah, kalau gini, jadi ceritanya ini ada seorang ada seorang yang berbicara nih. Katanya ini I was a boy. I was a boy. Aku seorang anak laki-laki. Kapan? Dulu. Kenapa kita tahu dulu? Karena ini ada was, ya. I was a boy. Saya dulu anak laki-laki. Nah, sekarang menjadi siapa dia? Wah, lihat, was ini gambarnya. Ini gambar yang sudah dewasanya ya. Apakah kenal? Kalian kenal? Ya, silakan dicari saja ya. Nah, bagaimana kalimatnya? Nah, maka kalimatnya menjadi I am a man. Bisa dibedakan ya. Kalau I was a boy, saya seorang
anak laki-laki. Kapan? Dulu. Tapi kalau I am a man, saya seorang laki-laki. Kapan? Ini sekarang. Gitu. Jadi bedakan antara was dengan am. Baik, anak-anak. Oke. Mem hanya menyampaikan saja dulu. That's all for today. Thank you. I hope that you understand. Jika masih belum paham, you can ask me ya. Kita lanjutkan di grup WA. Okay, stay at home and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.